Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita akan fokus ke bab 7 dari buku James Patterson, Beyond the Five Whys. Judulnya, Memastikan Desain yang Sesuai. Sumber kita ini kan seperti yang Anda tahu tentang analisis akar penyebab dan pemikiran sistem. Misi kita hari ini ya membongkar, apa sih sebenarnya makna desain yang sesuai tujuan itu? Kenapa ini penting gitu? Bukan cuma buat produk fisik, tapi juga proses dan sistem. Dan juga apa saja perangkap umum yang sering bikin desain gagal berfungsi. Kita gali ini bareng-bareng ya dari bab 7. Steve Jobs pernah bilang, dan ini dikutip di awal bab nih, desain bukan hanya soal tampilan dan rasa. Desain adalah cara kerjanya. Wah, ini kayaknya jadi inti dari bab ini ya. Tepat sekali. Kutipan itu langsung ngasih gambaran besar ya. Bab ini langsung menantang persepsi umum kalau desain itu cuma soal estetika, cuma mempercantik. Fokusnya justru ke fungsi inti, ke gimana sesuatu itu beneran bekerja untuk mencapai tujuannya. Nah, untuk menjelaskan ini, Patterson pakai contoh yang ikonik banget, Menara Eiffel. Banyak yang tahu menara ini, tapi mungkin nggak tahu ya cerita di balik desainnya yang, wah, luar biasa itu. Apa sih yang bikin Eiffel ini jadi contoh desain sesuai tujuan yang kuat banget? Iya. Bab ini menyorotinya bukan sekedar bangunan indah, tapi lebih sebagai studi kasus gitu. Bagaimana fungsi fundamental justru melahirkan desain yang elegan dan tahan lama. Dibangun untuk pameran dunia 1889, awalnya banyak diragukan loh, bahkan dianggap monster sama sebagian kalangan seni di Paris waktu itu. Tapi Gustave Eiffel, sang insinyur, dia fokus ke tantangan teknisnya. Tantangan teknisnya ya. Iya, tantangan luar biasa. Bangun struktur setinggi 300 meter yang stabil di tepi sungai Seine lagi. Jadi bukan keindahan dulu yang dia kejar. Justru pemecahan masalah fungsional itu yang utama. Patterson menjelaskan keahlian Eiffel ya. Perhitungan tegangan dan beban yang cermat, pemahaman mendalam soal efek angin ini krusial banget buat struktur tinggi, terus soal fondasi. Dia bahkan pakai teknologi, compressed air caissons, itu pada dasarnya kayak ruang kerja bertekanan tinggi di bawah air. Wah, canggih ya. Iya, itu memungkinkan mereka bangun fondasi super kokoh di tanah tepi sungai yang sulit itu. Pendekatannya sangat hands-on, sangat praktis gitu. Saya suka detailnya loh, bagaimana dia bikin model skala, terus menghitung beban di tiap pilar pas dibangun miring ke dalam gitu. Sampai mikirin cara menyatukan 4 pilar raksasa di ketinggian 57 meter dengan presisi milimeter. Ini bukan cuma ide besar ya, tapi eksekusi detailnya itu loh, presisi banget. Dan insight kunci Eiffel yang digarisbawahi di bab ini adalah kesadarannya bahwa menara setinggi itu nggak bisa dibangun sebagai struktur padat tertutup. Kenapa nggak bisa? Bakal terlalu berat dan rentan kena angin. Solusinya, struktur kisi-kisi atau lattice dari balok besi tempa yang relatif tipis. Nah, inilah yang bikin menara bisa nahan bebannya sendiri dan tahan terpaan angin. Jadi, bentuk ikonik menara Eiffel itu sebenarnya lahir dari tuntutan fungsi ini. Eiffel sendiri seperti dikutip di sini, bilang kalau insinyur juga peduli keindahan. Tapi, ya itu, keindahan muncul saat kekuatan terpenuhi secara harmonis. Kayak ngatu gitu ya, seni sama sains. Persis. Dan ini relevan banget buat Anda yang dengerin. Seberapa sering kita terjebak nilai sesuatu cuma dari kulitnya aja. Contoh Eiffel ini ngingetin kita kalau desain sejati itu memecahkan masalah fungsional dengan elegan. Keindahan itu seringkali ya hasil dari fungsi yang dirancang baik, bukan tujuan utamanya. Menariknya, bab ini langsung memperluas konsep desain ini. Jauh melampaui bangunan fisik ya. Prinsip yang sama berlaku di banyak area lain kan? Betul sekali. Penseter mengaitkannya dengan contoh dari bab-bab sebelumnya di buku yang sama. Misalnya, desain uji klinis obat baru, itu kan dari bab 4. Itu bukan sekedar prosedur biasa, tapi dirancang secara strategis gitu, buat memaksimalkan peluang nemuin apakah obat itu efektif dan aman. Oke. Atau desain kokpit pesawat dari bab 5. Gimana informasi disajikan biar pilot nggak kewalahan, tapi tetap dapat data krusial di saat genting. Ini semua soal desain fungsional. Termasuk juga desain peran dan tanggung jawab dalam organisasi yang disebut R2A2 itu ya? Iya, betul. Desain peran, tanggung jawab, akuntabilitas, dan wewenang sering disingkat R2A2. Intinya ya memastikan tiap orang tahu apa yang harus dikerjain, siapa yang tanggung jawab final, siapa yang perlu dikonsultasi, dan bagaimana keputusan dibuat.
Tujuannya biar jelas, nggak ada bingung atau tumpang tindih. Terus ada mekanisme checks and balances juga. Ini ya, desain struktur organisasi biar bekerja dengan baik. Tapi mendesain sesuatu yang sesuai tujuan ini kan gak gampang ya. Bab ini menyoroti tantangan menyeimbangkan berbagai hal, gitu ya. Benar. Tantangannya yaitu menyeimbangkan berbagai tujuan yang kadang saling tarik-menarik. Harus fungsional, oke. Mudah digunakan, jelas. Mungkin perlu berkelanjutan, isu penting sekarang kan. Dan tentu saja sesuai anggaran. Mencapai titik optimal ini butuh keahlian, pemahaman mendalam, dan seringkali ya kompromi cerdas. Nggak ada solusi satu ukuran cocok untuk semua gitu. Nah, karena nggak mudah, banyak juga jebakan dalam proses desain ini. Salah satu yang dibahas cukup detail itu efek pendulum. Bisa dijelasin sedikit apa maksudnya ini? Efek pendulum ini kecenderungan kita buat bereaksi berlebihan terhadap suatu masalah atau insiden. Terus mungkin kita berayun terlalu jauh ke arah sebaliknya pas nyoba memperbaikinya. Bab ini pakai contoh klasik, security overkill atau keamanan berlebihan pasca peristiwa 911. Ah, iya. Kita semua ngerasain perubahannya di bandara kan, pemeriksaan tas yang lebih ketat, batasan cairan 100 mili itu, pintu kokpit dikunci, itu contoh reaksinya ya. Tepat. Mengutip Bruce Schneier dari buku Beyond Fear yang dirujuk di sini, desain keamanan yang lahir dari reaksi atas peristiwa traumatis seringkali bisa jadi nggak proporsional. Fokus berlebihan pada satu jenis ancaman yang baru aja terjadi bisa secara paradoks malah nyiptain celah di area lain atau ya bikin nggak nyaman banget tanpa benar-benar nambah keamanan secara signifikan. Jadi perlu pemikiran yang lebih luas ya. Ya, perlu pemikiran yang lebih sistemik dan masuk akal, bukan cuma respons reaktif gitu aja. Ini nyambung juga ya sama pandangan Sandip Das Servavi dari St. John Ambulance yang dikutip di bab ini, tentang teater kepatuhan. Kedengarannya menarik ini. Iya, Sandip Das ini cerita soal pengalamannya dengan regulasi yang saking banyaknya atau rumitnya, akhirnya cuma jadi teater kepatuhan. Teater kepatuhan. Maksudnya? Jadi di permukaan, di atas kertas gitu, semua prosedur kayaknya diikutin, laporan kelihatan bagus. Tapi di lapangan orang-orang mungkin ngerasa itu nggak praktis, nggak relevan, atau terlalu sulit. Jadinya mereka nemuin cara buat ngakalin atau bahkan ngabaikan. Ini jadi semacam rahasia umum gitu. Wah, jadi desain prosesnya bagus di teori, tapi diimplementasinya gagal gitu. Persis. Dan poin krusial di sini bukan cuma aturan yang nggak praktis, tapi gimana hal itu malah menciptakan ilusi kontrol yang bahaya. Organisasi merasa aman karena ada prosedur, merasa risiko udah dikelola, padahal di lapangan, rahasia umumnya ya prosedur itu nggak efektif atau diabaikan. Ini insight penting soal kesenjangan antara desain di ruang rapat sama realitas kerja sehari-hari. Lalu gimana dong cara menghindari jebakan teater kepatuhan ini? Kan bahaya ya. Nah, Julian Emmy, seorang konsultan ergonomi atau faktor manusia yang juga dikutip, dia ngasih kuncinya. Pahami tugas pengguna secara mendalam, istilahnya analisis tugas, dan libatkan pengguna secara aktif dalam proses desain. Pertanyaan fundamental yang harus terus ditanyain. Ini bakal jalan nggak di dunia nyata? Ini praktis nggak buat orang yang bakal ngejalanin tiap hari? Oke, jadi libatkan pengguna ya. Iya. Kesalahan sering terjadi pas perancang terisolasi dari realitas lapangan. Mereka desain untuk sistem ideal, bukan untuk manusia nyata dalam konteks nyata. Ini jadi ingat pengalaman penulisnya sendiri, James Patterson, pasti AstraZeneca. Dia nerapin lean auditing. Apa tuh intinya? Lean auditing itu pada dasarnya usaha buat menyederhanakan proses tata kelola, resiko, dan kepatuhan. Sering disebut GRC ya, Governance Risk Compliance. Aturan main internal perusahaan lah. Tujuannya biar lebih fokus ke tujuan sebenarnya, bukan cuma formalitas birokrasi yang membebani. Biar proses GRC itu sesuai tujuan atau fit for purpose, efisien, dan beneran nambah nilai, bukan malah menghambat. Karena bisa jadi bebannya berlebihan ya. Contoh kliennya yang punya 100 lebih kebijakan, ratusan prosedur, ribuan aktivitas kontrol itu. Wah, pusing juga bayanginnya. Betul, beban desain yang berlebihan ini masalah nyata. John Bennermacher dari Euroclear yang dikutip di sini pakai analogi bagus, selimut untuk regulasi. Selimut? Ya, selimut, satu lapis selimut mungkin bagus dan perlu,
ya. Tapi kalau lapisannya ditumpuk terus-terusan, satu aturan baru, satu kebijakan baru, satu prosedur baru, lama-lama selimut itu bisa jadi terlalu tebal dan berat, akhirnya mencekik organisasi, bikin susah gerak, lincah, atau adaptasi cepat sama kebutuhan pelanggan atau pasar. Jadi, gimana dong nemuin keseimbangan antara aturan yang cukup sama kebebasan yang diperlukan? Susah kayaknya ya? Ini pertanyaan kunci banget. Mengutip Einstein, yang juga dirujuk Bandermeher, segala sesuatu harus dibuat sesederhana mungkin, tetapi tidak lebih sederhana. Bab ini menyoroti dua ekstrim yang bahaya. Kalau terlalu banyak aturan, ya bisa jadi birokrasi kaku, orang berhenti mikir kritis, cuma ikut aturan, inovasi mati. Oke. Dan kesalahan fatal karena nggak ada panduan. Jadi tantangan desain yang konstan berarti ya? Bagi Anda yang mendengarkan nih, gimana Anda menavigasi ini dalam konteks kerjaan Anda? Kapan sebuah proses atau aturan terasa ngebantu, dan kapan mulai terasa kayak selimut yang mencekik tadi? Dan menariknya nih, di bagian akhir bab ini ngaitin semua diskusi soal desain ini balik lagi ke tema utama buku, analisis akar penyebab atau RCA. Patterson ngajuin pertanyaan yang cukup provokatif. Jangan-jangan alat dan metode RCA yang kita pakai sekarang ini juga perlu didesain ulang, biar lebih sesuai tujuan buat ngatasin masalah-masalah kompleks di dunia modern. Wah, jadi pemikiran desain diterapin ke alat analisisnya sendiri ya? Ini meta banget. Iya, ini nunjukin kalau prinsip desain yang baik itu berlaku universal gitu, bahkan pada cara kita mikir dan nganalisis masalah. Mungkin metode Five Whys aja nggak cukup buat sistem yang kompleks. Mungkin kita butuh pendekatan RCA yang dirancang beda. Oke. Mari kita coba rangkum deh intisari dari penjelajahan kita di bab 7 ini. Apa poin-poin kuncinya? Pertama, esensi desain yang baik itu fungsi ya, gimana cara kerjanya, bukan cuma estetika. Menara Eiffel jadi pengingat kuat soal ini. Kedua, prinsip desain ini luas banget cakupannya, berlaku buat proses, peran, sistem, kebijakan, bahkan alat analisis. Ketiga, kita perlu waspada sama jebakan desain. Reaksi berlebihan itu tadi, efek pendulum, terus bikin proses yang cuma indah di atas kertas tapi nggak praktis, teater kepatuhan, dan juga beban birokrasi aturan yang berlebihan, selimut yang mencekik. Dan keempat, kuncinya ada di kesederhanaan yang cerdas, ingat kutipan Einstein tadi, sama fokus yang kuat pada pengguna akhir dan konteks nyata mereka. Nemuin keseimbangan antara struktur sama fleksibilitas itu seni tersendiri dalam desain. Nah, setelah kita rangkum semua itu, ada satu pemikiran penutup nih yang mungkin bisa Anda bawa pulang, Anda renungkan. Iya, bab ini kan banyak bahas soal mendesain hal-hal ya, bangunan, proses, sistem keamanan, peran tim, dan sebagainya. Tapi coba deh kita renungkan, seberapa sering kita secara sadar dan sistematis mikirin tentang desain dari proses desain itu sendiri? Maksudnya? Gimana cara kita mendesain gitu? Tepat. Gimana kita memastikan cara kita merancang solusi, entah itu produk, layanan, kebijakan, atau mungkin intervensi buat masalah sosial yang kompleks, itu juga praktis, beneran berpusat pada pengguna, gesit, dan mampu ngehindarin jebakan-jebakan yang baru aja kita bahas. Terutama nih, pas kita berurusan sama sistem manusia yang dinamis dan sering nggak terduga, bukan cuma sistem teknis. Gimana kita mendesain proses perancangan kita supaya lebih efektif dan sesuai tujuan. Nah, ini tantangan desain di level berikutnya. Wah, pertanyaan yang dalam dan penting ya buat dipikirkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menemani kami mengupas tuntas bab 7 ini. Semoga diskusi ini memberi Anda perspektif baru ya tentang peran desain dalam segala aspek kehidupan dan pekerjaan. Sampai jumpa di sesi berikutnya.